Resti. Saat ini Indonesia masih berperang melawan virus COVID-19, yang mana situasi ini semakin diperparah dengan masuknya varian Delta yang merupakan mutasi dari virus COVID-19 sebelumnya. Mutasi Delta ini sendiri berkembang pada awalnya di India dan kemudian masuk ke Indonesia. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa varian Delta ini memiliki tingkat infeksi jauh lebih ganas daripada varian COVID-19 yang lainnya. Mana hal ini pun memicu lonjakan kasus yang ada di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa varian Delta memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat. Hal ini memicu lonjakan kasus di Indonesia beberapa minggu belakangan ini. Berdasarkan sebuah studi penelitian, menunjukkan bahwa varian Delta dapat mentransmisikan dirinya jauh lebih cepat daripada varian virus COVID-19 lainnya. Sehingga hal ini pun memungkinkan virus varian Delta ini dapat membuat salinannya jauh lebih cepat pada tubuh manusia. Adapun gejala klinis ataupun gejala umum dari varian Delta ini meliputi flu, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Karena hal ini, kita harus ekstra waspada dong dan lebih meningkatkan prokes demi menjaga keamanan kita. Kalau kita sudah divaksin, tidak menutup kemungkinan kita untuk tidak dapat tertular virus COVID-19. Menanggapi hal ini pun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan penggunaan masker ganda bagi masyarakat saat ingin melakukan aktivitasnya di luar ruangan. Oleh karena itu, aku mau kasih tahu nih gimana cara penggunaan masker ganda yang baik dan benar. Ingat ya, bukan 2 masker medis. Cara yang tepat, pertama, gunakanlah masker medis sebagai lapisan pertama atau lapisan dalam di wajah Anda. Pasangkan masker medis sesuai dengan bentuk wajah Anda dan rapatkan. Kemudian, cara yang kedua adalah gunakan masker kain sebagai lapisan kedua di wajah Anda. Masker kain pasangkan menutupi masker medis dan juga wajah Anda. Pastikan bahwa kedua masker terpasang dengan rapi dan baik sehingga tidak menutupi penglihatan dan pastinya selalu menutup hidung dan mulut. Pastikan bahwa sudah terpasang dengan rapat dan baik pada wajah Anda. Sekian. Halo teman-teman, 6 langkah cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Yang kedua, gosokkan punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosokkan punggung dari jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosokkan ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan, kemudian diputar, diletakkan tangan kiri, lakukan pada kedua tangan kanan. Goodbye, terima kasih. Perkenalkan, saya Lisna Milah Rahmawati, saya dari Prodi Akuntansi Universitas Respati Yogyakarta. Langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 selanjutnya adalah menghindari menyentuh area wajah. Memegang wajah merupakan kebiasaan yang dianggap sepele dan sulit untuk dihentikan. Maka kebiasaan ini harus dihentikan dan jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Hindari menyentuh area wajah khususnya pada mata, hidung, dan juga mulut.
Mengapa? Karena tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan dalam keadaan kotor digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya bagian mata, hidung, dan mulut, maka dapat menyebabkan virus dengan mudah untuk memasuki tubuh serta dapat meningkatkan risiko infeksi virus. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, virus corona dapat ditularkan dengan cara seperti menyentuh wajah, sama seperti kebanyakan infeksi pernapasan lainnya. Maka dari itu, setiap orang diimbau untuk tidak menyentuh wajah. Berikut beberapa cara agar kamu tidak selalu menyentuh wajah. Cara yang pertama adalah mengalihkan kegiatan pada perilaku yang lain. Misalnya, saat kamu memiliki keinginan untuk menyentuh wajah, alihkan untuk menyentuh bagian tubuh yang lain seperti lengan. Yang kedua, minta seseorang untuk membantu mengingatkan ketika Anda menyentuh wajah. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian wajah mana yang paling sering Anda sentuh. Yang keempat, menyadari bahwa dengan mengurangi menyentuh wajah merupakan cara untuk menghindari jenis penyakit, terutama penyakit COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya dari anggota kelompok KKN Vise 2021 dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan coba memberikan penjelasan dan juga edukasi terkait penggunaan disinfektan yang baik dan benar. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa saat ini kita sedang hidup di masa pandemi COVID-19. Jadi mungkin teman-teman bisa mengerti dan memahami pentingnya protokol kesehatan, dan salah satunya yaitu penggunaan disinfektan. Jadi teman-teman, berikut saya akan memberikan penjelasan terkait cara penggunaan disinfektan yang baik dan benar. Oke teman-teman, jadi di sini saya coba akan simulasikan melalui video yang saya buat, yaitu penggunaan disinfektan ketika teman-teman berada dari luar rumah. Pertama-tama teman-teman pisahkan seluruh barang bawaan teman-teman yang teman-teman bawa dari luar rumah. Setelah dipisahkan, teman-teman semprot satu persatu barangnya menggunakan disinfektan. Nah, ini contoh barang-barang yang saya bawa ketika saya berpergian ya teman-teman. Jadi kalau ada barang bawaan lainnya, tentunya teman-teman bisa menyemprotkannya juga. Misalnya seperti barang belanjaan, dompet, HP, tas, kunci motor, helm, dan lain-lain. Setelah selesai disemprot semua barang bawaannya, setelah itu kita bisa mulai mengelap satu persatu barang-barang yang tadi kita semprot. Teman-teman bisa menggunakan kain ataupun tisu. Nah, di sini saya mencontohkannya dengan mengelap menggunakan tisu. Tujuannya juga agar barang-barang yang kita semprot itu cepat kering ya. Tentunya tujuan penyemprotan disinfektan ini bertujuan untuk mensterilkan semua barang-barang yang teman-teman bawa dari luar, sehingga ketika kita masuk rumah, barang-barang kita sudah dalam keadaan steril. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Jadi teman-teman, itu tadi sedikit video penjelasan dan edukasi tentang cara penggunaan disinfektan yang baik dan benar ketika teman-teman sedang berada di luar rumah dan pulang ke rumah. Alangkah baiknya jika teman-teman tetap mentaati protokol kesehatan dan tetap menggunakan disinfektan untuk barang-barang yang teman bawa dari luar, terutama untuk keperluan yang sehari-hari teman pakai seperti gadget, dompet, kunci motor, helm, dan lain sebagainya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Vegetarian Indah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu langkah pencegahan COVID-19. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, setiap orang bisa saja menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui secara fisik bila tanpa gejala. Karena karakter virus yang seperti itu, pemerintah membuat peraturan untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satunya dengan menghindari kerumunan. Karena dalam kerumunan tersebut tidak diketahui siapa yang tertular COVID-19 apabila tanpa gejala. Menghindari kerumunan harus diiringi dengan menjaga jarak dengan orang lain. Jarak yang dianjurkan 1-2 meter. Anjuran itu berkaitan erat dengan sifat virus corona yang penularannya bisa terjadi melalui percikan. Virus dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara.
Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak dan menjauh dari kerumunan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mematuhi peraturan menghindari kerumunan. Yang pertama, selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1-2 meter dengan orang lain. Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang beresiko. Orang yang beresiko yaitu orang-orang yang berusia 60 tahun lebih atau memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma, juga dari ibu hamil. Namun tentu saja sebisa mungkin kita harus melakukan physical distancing dari semua orang untuk menghindari penularan COVID-19. Selanjutnya, bisa dengan mengurangi mobilitas. Tetaplah berada di rumah sesuai anjuran pemerintah, kecuali ada keperluan mendesak. Lakukan aktivitas luar rumah seminimal mungkin. Selanjutnya, sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum. Sebisa mungkin, tunda atau batalkan acara berkumpul bersama. Ada begitu banyak cara berkomunikasi tatap muka yang bisa dilakukan, yaitu via telepon, dengan internet, media sosial, dan ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Sebisa mungkin, tunda atau batalkan kegiatan yang mengundang orang banyak. Jadi, itu dia beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerumunan. Semoga kita bisa sama-sama terus mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga kita bisa sama-sama menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Rambuemu, mahasiswa KKN dari Universitas Respati Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, jika teman-teman sedang batuk atau bersin, silahkan gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut. Lalu langkah kedua, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, silakan gunakan lengan bagian dalam. Lalu yang berikutnya, silakan teman-teman gunakan masker. Lalu jika maskernya sudah lembab, silakan ganti dengan masker yang baru. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan antiseptik. Dan ingat ya teman-teman, jangan membuang ludah dan dahak di sembarangan tempat. Karena jika teman-teman mengikuti etika batuk dan bersin yang benar, teman-teman ikut mengendalikan infeksi virus yang terjadi di sekitar Anda. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.